Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul hawaija bi'izzatil anfus. Bi'izzatil anfus. Bahasa utlub itu carilah beberapa hajatmu. Carilah beberapa hajat bi'izzatil anfus. Dengan kemuliaan, dengan memuliakan atau dengan harga diri. Carilah hajatmu dengan harga diri. Contoh hajat itu kalau kita bahasa sekarang enaknya usaha. Hajat itu kebutuhan. Usaha kita ya kebutuhan. Apapun yang kita butuhkan itu namanya hajat. Di sini dikatakan carilah hajatmu dengan harga diri. Dikarenakan apa? Fa innal umura tajri bil maqadir. Dikarenakan setiap perkara itu berjalan dengan takdir. Berjalan atas takdir, karena setiap perkara itu berjalan dengan takdir atau atas takdir. Artinya gini, takdirnya hasil kan kita tidak tahu, tugas kita hanya usaha, maka usaha itu dengan harga diri. Contoh kan ada usaha tanpa harga diri, sing penting berhasil walaupun menjual harga diri, padahal keberhasilan itu tidak mesti dia dapatkan. Akhirnya apa? Kalau seandainya kita usaha apapun dengan menjual harga diri, adalah takdirnya enggak terpenuhi atau enggak dikabulkannya hajat tersebut, enggak diberikannya hajat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita rugi dua. Harga diri kita sudah terjual, sudah rusak, terus keinginan kita juga enggak terkabul. Makanya di sini carilah keinginanmu, kebutuhanmu dengan harga diri. Karena apa? Karena setiap perkara itu lewat dengan takdir. Artinya seandainya keinginan kita tidak terpenuhi atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak harga diri kita masih kokoh, masih utuh gitu. Yang dimaksud dari hadis tersebut, utlubul hawaija bi'izzatil anfus fa innal umura tajri bil qadiri. Carilah hajatmu atau keinginanmu atau usahamu dengan harga diri. Karena apa? Karena setiap perkara, karena perkara itu berjalan dengan takdir, seperti itu. Makanya diiringi juga dengan doa, karena doa itu kan ibadah. Artinya segala sesuatu baik kabul hendaknya itu sudah kita laksanakan dengan ibadah. Dan sesuatu yang mungkin bukan takdir kita, ketika diiringi dengan ibadah, Allah sangat memungkinkan, Allah sangat kuasa untuk merubah takdir yang tadinya buruk menjadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubur rizqa fil khobayal ardi. Selanjutnya carilah rizki fi khobayal ardi. Kalau di sini bahasanya di lempet-lempetan bumi lah. Carilah rizki di di selah-selah bumi. Carilah rizki di selah-selah bumi. Yang dimaksudkan di sini, insya Allah, yang dimaksudkan di sini Allah alam bisawab ala hadil hadis. Usaha itu dari bumi, maksudnya seperti itu. Dari bumi, entah itu dari pertanian kah, dari apakah. Artinya disuruh mencari rezeki dari bumi. Nanti ada juga hadis yang menerangkan tentang lain. Artinya kalau dari bumi, rata-rata di situ kan kaitannya dengan kebutuhan primer manusia. Kebutuhan kayak pertanian dan sebagainya. Dan sedangkan setelah ada pertanian, baru olahan-olahan yang lainnya mengembang. Kalau di dalam hadis yang lain saya pernah membaca dan pernah juga diterangkan, usaha yang bagus itu 3. 1 pertanian, dagang, terus perusahaan. Produksi lah, artinya produksi perkara yang baik. Jadi pertanian, terus perdagangan, dan produksi yang baik-baik. Itu juga dilandaskan, harus dilaksanakan dengan koridor syariah, dengan koridor kebaikan gitu, dengan koridor tuntunan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Maka jenengan tinggal pilih. Kalau di kita kan ada di komunitas kita udah petani ada. Itu sebaik-baik usaha. Artinya lewat hadis ini masuk, lewat hadis yang satunya masuk, karena dari celah-celah bumi. Artinya salah satunya pertanian. Masuk atas perintah Nabi Muhammad SAW. Yang produksi seperti halnya para pabrik atau produksi kain, produksi lain sebagainya untuk kehidupan kebaikan manusia atau kebaikan makhluk selain daripada manusia. Artinya untuk kebaikan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala itu juga baik. Seperti ya mau pabrik padi, pabrik apa, terus masuk damar itu produksi juga itu baik itu damar karena untuk produksi kaca macam-macam. Itu artinya memenuhi dari kriteria hadis yang selain dari hadis ini. Terus selain daripada itu perdagangan. Di sini juga banyak yang berdagang. Artinya semuanya itu memenuhi perintah Rasulullah SAW.
Kanjeng Nabi itu apa? Dagang kan Nabi. Rasulullah itu lebih identik di perdagangan, bukan pertanian malahan, di perdagangan. Tapi para sahabatnya disebar, ada yang produksi, ada yang di perdagangan dan sebagainya, pertanian dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ma'ruf. Ini kalau yang ini agak panjang, saya juga jelasinnya pelan-pelan karena domir-domirnya ini agak bolak-balik. Utlubul ma'ruf fi ruhama'i ummati ta'ishu fi aknafihim. Carilah kebaikan dari umat Nabi Muhammad yang mempunyai belas kasihan. Hiduplah kamu di tengah-tengah mereka, dalam naungan mereka. Carilah kebaikan dari umat Nabi Muhammad, yang mempunyai belas kasih, yang mempunyai rasa cinta. Hiduplah di tengah-tengah mereka, atau hiduplah di dalam naungan mereka. Karena kalau kita hidup di naungan, di tengah-tengah orang-orang yang mempunyai belas kasih, pasti kehidupan kita akan lebih nyaman, akan lebih teratur, lebih terkontrol. Terus diteruskan, ya Ali, wahai Ali, innallaha ta'ala khalaqal ma'ruf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan, wa khalaqalahu ahlan. Dan Allah menciptakan pelaku kebaikan. Sesungguhnya Allah menciptakan kebaikan dan menciptakan pelaku kebaikan. Artinya kan Allah menciptakan sesuatu baik, tapi menciptakan pelaku kebaikannya. Siapa ya? Makhluk. Kita semua mempunyai potensi untuk menjadi orang baik tadi. Artinya ada sifat baik, ada pelaku yang melaksanakan sifat baik. Makhluknya Allah, contohnya manusia dan sebagainya. Jadi Allah menciptakan kebaikan dan menciptakan pelaku kebaikan. Fahabbahu ilaihim wahaba ilaihim fi'lahu. Dan Allah cinta, sayang dengan kebaikan. Terus Allah sayang dengan, dan kebaikan tersebut sayang dengan orang yang melakukan kebaikan. Allah sayang dengan kebaikan, kebaikan itu juga sayang dengan orang yang melaksanakan kebaikan. Gitu. Allah sayang dengan kebaikan, dan kebaikan itu sayang dengan orang yang melaksanakan kebaikan. Wa wajjaha ilaihimut tulabah. Begitu juga Allah menghadap kebaikan, Allah menghadap orang yang melaksanakan kebaikan tersebut dan orang-orang yang mencari kebaikan. Contoh kan kita ini berusaha. Kalau kita ngomong Pak baik terlalu pede lah. Kita masih ya semoga menjadi orang baik. Tapi kan berusaha untuk mencari kebaikan. Dan Allah posisi saat ini Allah melihat kita karena kita mencari kebaikan tersebut. Jadi kalau dalil kita ini banyak. Di samping kita mencari kebaikan itu Allah melihat kita. Kita menjadi orang alim, berusaha menjadi orang alim, makhluk langit, makhluk bumi mendoakan kita. Terus perintah Allah juga suruh mencari ilmu. Terus salah satu diangkatnya derajat orang yang mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil kita itu banyak. Tinggal niat kita atau kesungguhan kita dalam mencari kebaikan tersebut. Kama wajjahal ma'a ilal ardi al jadbati litahya bihi ahlaha. Ini motor seperti ini kalau harokatnya salah, nanti kalau dikritik sama Kang Roni kan repot. Karena kalau dibacain nanti ada akibat apa, dibaca ada akibat apa. Ini adalah harokatnya roto-roto gimana gitu kan. Kama wajahal ma'a, bukan ma'i. Karena kalau ma'i itu kan idhofah, susunan mudhof ilaih atau jar majrur. Kalau a itu bisa segi maf'ul, cari Kang Roni tapi ini mancing-mancing aja. Kama wajahal ma'a ilal ardi al jadbati litahya bihi ahlaha. Seperti halnya menghadapnya air ke bumi yang kering untuk menghidupkan makhluk yang seharusnya hidup di dalam bumi tersebut, dari bumi tersebut. Jadi kalau air dari hujan kan masih turunnya ke bumi, kan gitu. Seperti kasih sayangnya air kepada bumi yang kering. Sehingganya apa? Setelah bumi kering mendapatkan air akan tumbuh tumbuhan yang sehingganya untuk kemaslahatan makhluknya Allah semuanya. Inna ahlal ma'ruf, sesungguhnya pemilik kebaikan fit dunia, di dunia, hum ahlul ma'ruf fil akhirah, mereka itu sejatinya adalah ahli kebaikan di akhirat. Sesungguhnya ahli kebaikan di dunia itu mereka adalah ahli kebaikan di akhirat. Ya muga-muga ila yaumil liqa, ila yaumil ba'ats, ila yaumil dicabutnya ruh kita dalam keadaan yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma. Lah ini yang sudah sangat hafal semuanya ini. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau bisin. Bisin itu ada dua arti loh ya. Ada yang mengartikan secara umum walau di negeri Cina. Kenapa kok negeri Cina? Di zaman Rasulullah itu Cina itu udah
udah nampak di hadapan Rasulullah. Kenapa? Salah satu sahabat, 10 sahabat Nabi yang dijanjikan surga tanpa hisab, bila hisabin, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu meninggalnya di Cina waktu mengislamkan orang Cina. Meninggalnya di Cina. Sampai sekarang makam di sono sama pemerintah Cina itu diberikan wilayah khusus berapa puluh hektar di wilayah sekitar masjid dan makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai sekarang peziarahnya dari seluruh dunia, bahkan dari Indonesia banyak ke sono. Gitu. Ada yang memanakan Cina, ada bisin memanakan jauh. Cara ilmu walau sejauh mungkin, seperti itu. Walau sejauh mungkin. Fa inna talabal ilma faridatun, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib ala kulli muslimin, untuk laki-laki. Kenapa di sini kok saya melihat hadis ini laki-laki loh ya. Di hadis satunya itu yang laki-laki juga, bukan muslimin wa muslimatin, tidak. Tapi rata-rata muslimin, artinya laki-laki. Kalau muslimat perempuan. Karena apa? Karena rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu yang memimpin perempuan. Makanya yang wajib banget itu yang laki-laki. Untuk apa? Untuk membina perempuan-perempuannya. Perempuan juga wajib juga, cuma secara hadis yang perempuan itu umum. Tapi khususon ini laki. Kalau perempuan ada ulubul lima minal mahdi lalahdi, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, itu kan masih umum juga. Tapi di sini minal faridotun ala kulli muslimin, wajib untuk setiap muslim, artinya muslim laki-laki di sini. Bahasanya muslim. Innal malaikata tadau ajnihataha litulabil ilmi, karena sesungguhnya malaikat membegarkan membentangkan sayapnya untuk melindungi orang-orang yang mencari ilmu. Ridhoan bima yatlubuh, dan ridho dengan perbuatan orang yang mencari ilmu. Kalau zaman kita dulu, tapi kita dulu dengan sekarang beda. Kalau kita dulu ngajinya jauh berkilo-kilo, hujan tetap berangkat pakai payung daun pisang. Kalau kita dulu, sama enggak tahu. Tapi sekarang kan udah agak manja sekarang, krimis sedikit kan lemangkan. Itu termasuk kita yang gede-gede, kira-kira gitu. Kalau dulu kayaknya hujan-hujan pakai pelepah pisang itu, si garing dunda sih toh, tapi awalnya terus kabeh banggan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beberapa hadis lagi tapi pendek-pendek. Al-dhahirun nikaha wa akhful khitbata. Iki sing bujang sapa iki? Al-dhahirun nikaha wa akhful khitbata. Apa namanya? Viralkanlah pernikahan, tapi diem-diemlah dalam mengkhitbah apa melamar. Nek lamar diem-diem aja. Kenapa Rasulullah memberitakan seperti itu? Pasti ada manfaatnya. Contoh gini. Kalau nikah diviralkan, artinya di situ orang tahu nggak akan terjadi fitnah bahwa ini sudah sah suami istri. Tapi kenapa kalau melamar disuruh diem-diem? Dikarenakan apa? Siapa tahu perempuannya itu banyak yang demen. Lah kalau kita melamar perempuan tersebut kok kita apa meh lamaran meneh. Melamar perempuan tersebut dengan diviralkan, khawatirnya laki-laki lain yang demen dengan dia itu nanti berbuat ulah. Embudi santet apalah, embudi guna-guna lah dan sebagainya, nggak tahu. Ya pastinya Rasulullah memberitakan itu yang pasti terbaik. Pokoknya khitbahnya diem-diem aja supaya orang lain nggak tahu gitu loh. Lah ketika nanti menikah itu langsung diviralkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Budillaha. Kalimat apa lagi Kang? Mau dibaca budu kok dilamar. Ubudillaha ka'annaka taroh, menyembahlah kalian semua. Ubudullaha, menyembahlah kamu kepada Allah ka'annaka taroh, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kita ibadah itu seakan-akan kita melihat Allah. Tapi ini nanti ada keterangan lebih luas di bawahnya. Wa'udda nafsaka fil mauta, dan ingat-ingat, terus gampang ingat-ingat aja lah. Perhitungkanlah akan mati. Yang pertama, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Yang kedua, perhitungkanlah kematian. Perhitungkanlah atas kematianmu. Jadi kita kan suruh mengingat-ingat kematian. Wa iyyaka wa da'awatil mazlum. Takutlah kamu atas doanya orang-orang yang terzalimi. Karena merasa dizalimin, dongo saja, berdoa aja, kan doanya kabul. Kalau bisa doakan teman-temannya, kalau ada yang merasa dizalimi ya doakan teman-temannya sing apik-apik. Tapi kalau seandainya
terdolimi terus egois ya nggak apa-apa juga. Terus terdolimi langsung tunggu, ya Allah karena saya didolimi saya ingin rezeki yang banyak melimpah melebihi mereka yang mendolimi saya umpam. Enggak apa-apa juga sih. Amin ya. Gitu. Fa innahum mujabatun, karena doanya orang-orang yang terdolimi itu istijabah, terkabul. Wa alaika bisolatil ghadati, dan tetapkanlah atasmu salat subuh, wa salatil isya, dan salat isya. Fashhad huma, bersungguh-sungguhlah salat subuh dan salat isya. Falau ta'lamu nama fihima la ataitumuhuma walau habwan. Seandainya tahu, kamu semua tahu tentang salat subuh dan salat isya, pasti kamu semua akan melaksanakannya walaupun dengan ngesot, walaupun dengan tertatih-tatih. Kalau tahu fadilah di dalam syak dan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ubudillaha ka'annaka taroh. Nah ini yang saya maksud tadi, yang katanya Kang Yon, ini yang masuknya di ihsan, di tataran ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun taroh fa innahu taroka. Kalau seandainya kamu tidak bisa menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, maka yakinkanlah bahwasanya Allah melihat kamu. Wahsub nafsaka ma'al mauta. Terus ingatlah akan kematianmu. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah doanya orang-orang yang zalim. Fa innaha mustajabatun, karena doanya orang yang zalim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang hadis orang zalim ini banyak banget gitu loh. Kalau Kang Nurdin bahasanya aku malah ngenteni malah nunggu diomong orang, itu tantangan seperti itu ya kesempatan. Kalau mampu beneran, tapi kalau nggak mampu beneran nanti yang bersulah wasem. Malah utang gak dibayar-bayar. Tak kira 40 dino. Tak kira 40 dino. Tak kira 40 dino. Bismillahirrahmanirrahim. Ubudur Rahman, sembahlah Allah yang Maha Pengasih. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang di dunia dan di akhirat. Artinya yang mendapatkan hak Ar-Rahman, sifat Rahmannya Allah, itu bisa jadi non-Islam, bisa jadi orang yang tidak ibadah, semuanya bisa mendapatkan hak kasih sayang Allah. Karena Maha Pengasih di dunia dan di akhirat. Artinya di dunia dan akhirat. Artinya orang-orang yang nggak menyembah Allah sekalipun masih mempunyai hak diberikan Allah, karena dia makhluknya Allah juga. Artinya dikasihkan nafkah, dikasihkan itu. Bahkan bisa jadi mereka lebih kaya dari kita. Tapi hati-hati, itu sifat Ar-Rahman, hanya didapatkan dia di dunia saja. Tapi kalau orang beriman di dunia dapat, di akhirat dapat. Nah, terus ada yang Ar-Rahim, itu hanya dimiliki orang Islam. Karena sifat kasih sayang Allah hanya di akhirat saja, di dunia enggak. Makanya Ar-Rahman itu bisa jadi Islam, bisa jadi non Islam, bisa jadi orang yang taat, bisa jadi orang maksiat, semua mendapatkannya kalau Ar-Rahman. Karena itu ciptaan Allah semua. Tapi kalau Ar-Rahim itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mukmin saja. Bismillah. Ibadahlah kepada sifat Allah yang mempunyai sifat kasih sayang di dunia dan di akhirat. Wa'ati'ut ta'am, wa'at'aimut ta'am, berilah makan orang-orang butuhkan makan. Wa'afsyus salam, ucapkanlah salam kepada orang-orang. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu masuk ke surganya Allah dengan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. A'dilu fis sujudi wala yabsut ahadukum dzara'aihi imbasatol kalbi. A'da aduwika zaujatuka allati tudojiuka wa ma malakat yaminuk. Ini lebih lebih berat-beratnya musuh. A'da aduwika, lebih berat-beratnya musuh. Zaujatuka, itu istrimu sendiri. Allati tudojiuka, yang sekamar denganmu. Wama malakat yaminuk, dan para budak-budakmu. Kalau budak sekarang nggak ada, paling ada pembantu, pegawai. Udah nggak usah kita bahas yang itulah. Nah kesuh kalau di toke sama urusannya kan. Tapi kalau istri, paling berat itu istri. Rupanya memang bener. Coba berangkat kemana, tiba-tiba serasa makan, itu pasti harus ngedon. Makanya kiai seganas-ganasnya kiai, kalau istrinya sudah gitu, udah berubah suasana. Di panggung kayak singa, megang mic sambil gini di belakang di rumah
digetak istri langsung goblok mendadak biasa. Dalil-dalil aja rupa biasanya seperti itu. Makanya musuh paling berat itu istrinya sendiri. Wes kita nggak usah menjelaskan terlalu dalam, jenengan semua merasakan. Urusan kita masalah sama orang lain kayaknya enteng lah kira-kira gitu ya. Berat-beratnya juga berat banget. Tapi kalau sama istri, masya Allah. Kalau sama istri berat luar biasa. Nah, nggak jenak, mau ngeloni butuh kelon, istri ini ngadep ke sono nggak nyaman. Macam-macam, makanya itu musuh yang berat-berat adalah zaujatuka, yang istrimu yang memang tidur sekamar denganmu, itu yang paling berat. Dan di sini dan yamin, apa namanya, budak yamin. Ada budak itu budak mukatab juga. Ya saya pembantu karena cuma punya budak. Karena pembantu itu orang merdeka yang kita apa namanya bayar untuk bekerja. Tapi kalau budak itu enggak kita bayar. Dia taat sama kita sampai mati kecuali diperdekakan, cuma nggak ada bayaran. Yang penting kebutuhan dia sehari dicukupi, makan, minumnya, bajunya dicukupi. Tapi nggak perlu dibayar. Tapi sekarang undang-undang itu sudah ditutup, nggak ada lagi. Makanya janganlah mencari musuh di dalam rumah. Jangan mencari musuh di dalam rumah. Supaya apa ya? Supaya kita tadi nyaman di rumah. Kalau di luar kita ada masalah, di rumah terus istri senyum, langsung kekeh nyopa, udah kan enak. Menghadapi masalah di luar itu kan aman. Kan gitu. Tapi di luar ada masalah, di rumah manyun. Waduh, gelap dunia ini, saya katakan gitu. Gelap dunia itu. Nah ini ada cerita seorang ketaatan seorang istri. Ada seorang kiai sepuh umurnya 70 tahun. Lah itu mempunyai istri. Istrinya itu santrinya sendiri umur 19 tahun. Kan keren. Yo gelem. Nah, setelah menikah kan, ya namanya santri, malam pertama itu santrinya harus diem, nggak bergerak, wis pokoknya apa-apa diem aja, nggak bergerak-gerak. Ya karena takut sama mbah yainya yang jadi suaminya. Malam kedua masih diem, nggak gerak-gerak. Malam ketiga diem, nggak gerak-gerak. Nah, terus malam selanjutnya istrinya kan sudah terbiasa ngomong sama kiainya, yai, mohon maaf, minta izin, ada apa neng? Gitu kan. Bolehkah saya gerak-gerak? Katanya gitu. Bolehkah saya gerak-gerak? Karena sebelumnya diem aja takut kan. Dia apa diem aja. Ini saya mau pamit gerak-gerak, apakah boleh? Oh boleh neng, kan gitu. Gerak-gerak itu boleh neng. Akhirnya wes malam itu gerak-gerak pokoknya. Dan suatu saat terus malam Jumat, kiainya ngode sama istrinya yang muda tadi. Neng, siap-siap membunuh setan katanya gitu. Siap-siap membunuhnya. Siap yai katanya gitu. Tapi boleh seperti kemarin lagi ya yai. Yus boleh, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Udah habis maghrib, habis isya langsung membunuh setan. Wah, gitu kan. Adalah jam 9, istrinya terbangun lagi. Yai, apakah masih mau membunuh setan lagi? Gua gitu kan. Jadi yainya, oh iya nggak apa-apa, wis maksud banget 70 tahun masalahnya. Membunuh setan lagi maksa banget. Jam 12 malam istrinya bangun lagi. Yai, apakah masih membunuh setan lagi? Setannya udah mati semua katanya gitu. Setannya udah mati semua katanya gitu. Belum yai. Yai ya setannya belum mati, tapi saya yang mati nanti katanya. Orang kita belajar kan itu untuk nge-fresh. Intinya apa? Intinya harus balik di awal tadi. Mari ilmu yang sudah kita terangkan tadi, kita pelajari bersama-sama tadi, kita laksanakan, kita berusaha melaksanakan sedikit demi insya Allah kita menjadi makhluk yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.